Salam kredensial. Sahabat Trias Kredensial, salam jumpa lagi dengan program Trias Kredensial pada kali ini. Kali ini kita akan bicara soal dinamika politik setahun lebih menjelang pemilu. Kita sudah merasakan dan melihat bagaimana partai-partai politik mempersiapkan diri untuk mengikuti pemilu pemilihan presiden yang akan dilaksanakan tahun 2024, Februari 14 Februari 2024. Tetapi dinamika politik antar partai sudah kelihatan dan terasa. Usaha partai-partai untuk membangun koalisi sudah mulai dilakukan. Bahkan ada yang sudah mendeklarasikan calon presiden. Apa yang terjadi sekarang ini sangat menarik karena menjadi perhatian masyarakat banyak dan tahun depan pasti akan lebih menjadi perhatian masyarakat. Kali ini Trias Kredensial menghadirkan dua narasumber yang sangat paham tentang dewa politik di negeri kita ini. Yang pertama adalah Mas Imam Ansori Saleh. Dia ini pernah menjadi wartawan tahun 80-an, menjadi wartawan di Kedaulatan Rakyat, kemudian menjadi wartawan di Media Indonesia, kemudian menjadi anggota DPR, kemudian menjadi hakim komisi yudisial, dan setelah itu menjadi pengacara. Nggak tahu apa lagi akan menjadi apa lagi ya. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Nah, makasih terasa di tempat ini ya. Sama-sama. Yang kedua Mas Suban. Mas Suban. Mas Suban ini juga wartawan. Pernah menjadi wartawan Jakarta, majalah Jakarta pada tahun 80-an, 90-an, 90-an. Kemudian menjadi wartawan Warta Kota. Dan terakhir menjadi wartawan Kompas. Setelah menjadi warkoman sambil studi dan menyelesaikan S3 politik dari Universitas Indonesia. Selamat datang Mas Suban. Selamat sore Mas Yas. Ya, Mas Imam Ansori Saleh tadi juga menyelesaikan S3-nya hukum di Universitas Pajajaran Bandung. Jadi ini dua sahabat saya ini, satu doktor hukum, satu doktor politik. Terima kasih sekali. Ya pasti kawan-kawan mengikuti perkembangan akhir-akhir di negeri kita. Terutama politik, yang hiruk pikuk itu kan politik. Ya, ya. Kemarin sempat diselingi oleh hiruk pikuk Kanjuruan ya. Kanjuruan. Ya, Kanjuruan di Malang karena ada tragedi di sana. Tapi setelah itu ya selesai. Kemudian ada masyarakat ditarik perhatiannya kepada masalah Sambo. Sambo ya. Sambo masih proses sekarang masih ya. sidang ya. Sekarang masih sidang. Nah ini Pak Dokter Hukum tahu ya, gitu ya. Paham. Kemudian juga KPK penangkapan hakim. Ya. Mahkamah Agung ya, tinggi, kemudian juga masalah Teddy Minasa, dan lain sebagainya. Tapi masalah politik selalu mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kalau kita lihat apa yang terjadi di belakang nih, Mas Imam, ya, Mas Imam dan Mas Suban, apa yang Anda lihat ini? Apa yang Anda lihat di akhir-akhir ini? Ya lebih pada ini ya, memang persiapan pemilu, pilpres kali ini memang beda sekali dengan 3 kali sebelumnya. Beda sekali. Karena dulu sudah sangat jelas. 2 tahun sebelumnya siapa calonnya jelas. Nah, sekarang sangat tidak jelas. Jadi makanya pembentukan koalisi juga maju mundur nggak jelas juga. Nah ini juga kita disuguhi ini ya, atraksi politik yang menarik. Atraksi politik. Iya, menarik karena partai-partai masih apa istilahnya, nimbang-nimbang, masih mau kemana, menebak-nebak siapa nanti yang kuat. Nah itu jadi masyarakat pun disuguhi seperti itu. Jadi perkembangan politik sekarang menarik dan dan juga penuh tanda tanya. Penuh tanda tanya. Iya, itu menariknya yang karena penuh tanda tanya? Iya, menarik tanda tanya, dan kedua juga di tingkat calon-calon yang akan muncul. Calon presiden maksudnya? Calon presiden akan muncul itu juga tidak sejelas dulu. Jadi dulu jelas, apalagi yang terakhir itu 2 kali terakhir, ya 19 ya, jangan sebelumnya. 19 yang terakhir 19 kan, 19, ya? Itu sangat jelas berhadapan 2 kelompok. Jadi koalisinya jelas. Nah ini pada bingung ya di masyarakat ini, ya gimana sih ke depan ini ya? Akan jadi berapa kelompok nanti? Berapa kelompok dan juga siapa yang akan maju di. Sering ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Siapa ya kira yang semua juga nggak ada yang bisa menjawab. Ya gitu. Jadi Gimana Mas Suban? Apakah Mas Suban juga melihat suatu hal sekarang ini menarik, juga menimbulkan banyak tanya atau apa
Pak jujur membosankan mungkin atau apa? Ya Mas Tias, apa tadi disampaikan Mas Imam, saya perlu garis bawahi sesuatu yang tidak jelas. Sesuatu yang nggak jelas. Ya. Jadi di politik itu emang banyak yang nggak jelasnya. Yang jelas-jelas malah dibuat tidak jelas. Selalu wilayah abu-abu, ya kan? Nah itulah menariknya di situ ya Mas Imam, ya Mas Tias. Sesuatu yang nggak jelas itu sampai pada titik tertentu tidak akan mungkin diperjelas, Mas. Akan selalu bagaimana itu permainan di politik itu dibawa seperti abu-abu. Pada titik terakhir nanti karena sasaran bukan kejelasan, tapi ini kan politik ini kan soal raih kekuasaan. Ya sebetulnya. betul. Soal kekuasaan, saya agak curiga, bahkan saya nggak percaya lagi bahwa politik itu yang namanya kemaslahatan umat, kemaslahatan bangsa, bonum commune. Nah itu udah kayaknya, udahlah itu omong kosong lah. Politik is power ya. Politik is power. Semua apapun, ya itu kan, semua langkah yang dilakukan itu untuk meraih itu. Jadi memang saya kira dulu itu kan kita punya rutinitas 5 tahun sekali siklus. Sekarang tuh setiap tahun berisiknya. Iya. Kenapa? Karena selalu berbicara politik itu, ya kan selalu dengan keberisikan, Mas. Kegaduhan selalu. Tidak pernah misalnya lagi sekarang misalnya 5 tahun kita panen. Pada saat 5 tahun sebelum panen itu kita menanam lah. Nanam itu baik-baik. Kita kan bikin ritual, berdoa bersama. Nanti kita panen bikin pesta. Ini enggak. Semua selalu panen. Selalu ribut itu loh. Selalu bikin gendang. Semua itu loh, Mas. Makanya sebenarnya kan ada persamaan, Mas. Pada awal abad 20 tahun 2000 di Meksiko itu, di sana itu politisi itu disamakan dengan AC yang berisik. AC. Jadi AC yang berisik. AC yang murah berisik itu. Iya, dan nggak dingin. Iya kan? Dan nggak dingin, gaduh, kehabisan freon. Nah, itulah politisi. Nah, gitu kira-kira. AC yang murah. Ya, yang murah berisik ya kan. Iya, jadi sepakat ya bahwa ini nggak jelas itu ya. Iya, nggak jelas ya. Tetapi menarik. Iya, menarik. Nggak jelas tapi menarik. Jadi menurut Mas Imam, tadi Mas Subhan bilang kan ya selalu nggak jelas. Sekarang bahkan urusan bonum commune, kemaslahatan bersama itu tidak menjadi tujuan mission sacre ya. Tidak lagi menjadi tujuan suci. Misi suci. Bukan lagi ya? Bukan lagi. Ya. Apa menurut sampean, Mas? Beda sekali dengan ormas. Ormas apalagi ormas keagamaan itu dia kan masih ada yang di atas itu, jurus di atas. Kalau politik ya murni tadi, kekuasaan, power terus nomor satu itu. Jadi apapun alasannya orang ini akhirnya ke situ. Makanya sangat bodoh orang yang bergerak di bidang politik tapi tidak punya apa yang mau dicapai itu. Ada gitu. Ada banyak itu. Jadi mereka terbawa dengan kegiatan di ormas. Seperti ini kan dianggap ibadah, mencari pahala. Kalau politik nggak ada. Jadi nggak ada. Itu yang di Indonesia masih banyak salah paham. Jadi berpolitik dianggap untuk beribadah. Iya, ada yang begitu. Ini yang, apalagi yang ini partai-partai politik yang bernuansa keagamaan. Itu katakan PKB, P3. Nah itu juga karena pinternya orang-orang parpol di situ membujuk orang yang mau berpartisipasi dengan alasan beribadah. ini padahal jelas-jelas tadi dikatakan bahwa politik itu ya power, jadi nggak ada yang ini. Jadi apa yang akan dicapai ya duniawi, bukan yang ukhrawi gitu loh ya. Bukan ukhrawi ya. Jadi ini kemudian muncul mestinya walaupun dia tidak mencari akhirat, itu sebenarnya pengendalinya itu harus ada. Ini yang sudah banyak yang hilang. Jadi kendali dari yang bersifat ukhrawi itu nggak ada lagi, banyak etikanya nggak jalan, sebagainya. Ini banyak yang terjadi. Ini yang menjadi perkembangan yang menyedihkan di Indonesia seperti ini. Apa Mas Subhan lihat kayak gini juga? Kalau iya, apa sebab pikiran Mas Subhan? Jadi yang jadi persoalan tadi, Mas, bahwa politik itu pergeseran sudah jauh. Sejak zaman Yunani dulu, yang tadi kita bicara soal bonum commune itu kan mission sacre ya, misi suci. Tadi yang kaitannya dengan tadi beribadah, ada yang kira-kira kita bicara soal keikhlasan untuk buat pada publik segala macam. Di situ ada moral, ada virtue segala macamnya kan, segala macam. Tetapi sudah bergeser. Memang politik itu mengacu pada konsep modern. Konsep modern ya kekuasaan, power. Jadi semua saling mempengaruhi, saling merebut. Nah sekarang semakin diperkecil. Makanya saya sering bilang begini, Mas. Ada kegiatan-kegiatan politik yang tapi near politis. Maksudnya apa?
Gimana? Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang mirip bonum comune tadi itu, tapi dia tidak harus mengikuti dalam jalan-jalan yang di politik yang secara praksis, misalnya ikut partai politik, ikut organisasi politik, tidak, tapi dia melakukan cara-cara baik untuk beribadah tadi. Jadi istilah saya itu nir politis. Nah, sekarang semua terjebak dalam itu. Dan semua sekarang tidak ada orang ingin berkarya, tadi 5 tahunan. Semua ingin sejak tahun pertama terpilih itu udah mikir, nanti saya akan terpilih lagi 2 kali lagi. Makanya transaksional semua. Kemudian dia jaga juga dalam lingkungan sekitarnya. Makanya di dalam politik sekarang banyak dinasti politik. Karena itu memperkuat. Kalau tidak ada topangan ini, tidak ada barrier ini, akan sulit nanti. Itu yang menyebabkan tujuan dari politik tadi bergeser, Mas. Bergeser ya? Bergeser jauh. Karena kan tujuannya tadi betul, kesejahteraan. Betul. Yang itu yang mestinya harus diwujudkan. Nah, harusnya kan kita kan berbicara untuk rakyat, untuk publik, untuk umat lah katakan begitu. Tetapi tidak. Kita ini adalah tadi cuman jargon. Kita memanfaatkan, kita memanipulasi atas nama rakyat. Sebetulnya kita untuk mencari kekuasaan itu sendiri sebetulnya, untuk mengamankan posisi kita sebetulnya. Nah, inilah yang saya bilang terjadi pergeseran. Politik mengalami peyoratif, Mas. Jadi mengalami pembusukan, mengalami negatif dalam maknanya itu. Terus bagaimana ini, Mas Imam, ini gimana? Apakah ini dibiarkan terus atau bagaimana? Ini akan makin lama kan kayak snowballing, semakin besar, makin besar. Akhirnya makin menyimpang dari tujuan semula berpolitik. Gimana, Mas Imam? Ya, sekarang memang harus ini ya, kita harus mengubah yang besarannya. Nah, sekarang kan misalnya yang kasus yang terakhir orang rame soal pemilihan kepala desa, kepala daerah. Itu kan ingin dikembalikan agar pemilihan itu tidak pada rakyat langsung, tapi DPRD itu kan hanya bagian sempilannya. Jadi karena merasa itu tadi yang apa ada model-model komersial, jadi model-model transaksional dinasti dan sebagainya itu. Nah, ini kembali ke DPR agar seperti itu, walaupun itu pun tidak menjamin. Tetapi kita belum menyelesaikan yang besarnya itu yang tadi kita bicarakan tadi bahwa pergeseran itu istilahnya bergesernya menuju yang ini gampang, tapi kembali ke yang mesin sakrenya itu yang susah itu. Ini yang apalagi dengan partai yang begitu banyak seperti sekarang ini, menata ulang ini memang memerlukan apa ya, satu rumusan dan orang-orang yang punya pemikiran yang kemudian menyepakati dulu tanpa ada wadah yang besar untuk begitu ya. Masing-masing masih memanfaatkan apa ya peluang-peluang untuk ya itu menggunakan betul-betul politik untuk kekuasaan. Siapa yang punya kewajiban ya, punya tugas untuk kembalikan itu ya? Siapa jadinya ya? Saya kira kita semua sebetulnya, Mas. Sebenarnya kan gini, kita ini kesalahan kita yang kita bilang bersama ini adalah kesalahan sejak reformasi. Sejak 98 ya? Iya. Sejak reformasi kita kan harusnya kan pertama itu transisi demokrasi. Kemudian konsolidasi. Ternyata gagal kita, Mas. Kita sekarang masih konsolidasi, harusnya sudah substansi kan. Sudah kita benar-benar kuat, teguh, firm kita punya demokrasi. Tapi sekarang enggak malah. Tadi ada pragmatisme, ada transaksional, ada politik dinasti. Nah, instrumen-instrumen ini yang merusak demokrasi. Kalau demokrasi itu istilahnya kan bagaimana kita memberikan porsi rakyat yang besar, dan kita berbicara tingkat demokrasi dalam pemikiran modern. Artinya sudah punya wawasan luas, tidak boleh lagi tidak mempan lagi diiming-imingi dengan serangan fajar, serangan subuh, kayak gitu-gitu kan. Tapi kita kan enggak. Kita ini masih yang kayak gitu. Nah, inilah kita berkutat, Mas. Selama 26 tahun, Mas, ya kan, nanti kalau 2024. Kita tuh tidak menghasilkan demokrasi yang mantap, yang teguh, yang kuat, yang kokoh. Apa yang hasilnya apa jadinya? Saya kira yang paling bisa, Mas, mendrive ini semua adalah politisi. Karena dia mempunyai modal politik yang kuat, modal sosial yang kuat, modal ekonomi yang lihat. Nah, persoalannya mereka tidak tahu apakah mereka sadar, apakah sengaja memanipulasi karena mendapatkan privilege itu yang sulit. Tidak ada karena emang mereka bonum comune kok. Kekuasaan itu yang harus kita kembalikan. Misalnya, Mas, pilkada. Pilkada berapa modalnya? Untuk jadi bupati berapa M? Nyebut 10, 15, 30 misalnya. Kan tidak mungkin makan siang gratis. Belum lagi makan malam sarapan yang Mas Imam ya. Betul. Ada lagi. Snack ya. Nah, snack lagi. Itu harus dikembalikan semua. Jadi impian dulu untuk menuju demokrasi yang benar ketika reformasi itu ternyata nggak tercapai semua jadi ya.
Jadi itu juga diwujudkan dengan undang-undang, konstitusi yang semakin ini ya, semakin meluas dan arahnya ke kapitalisme itu. Itu juga bagian dari yang merusak politik kita. Yang kedua juga masyarakat kita terbiasa dengan kemiskinan yang terus-menerus ya. Jadi ketika diiming-iming dengan itu, udah merasa cukup. Merasa cukup. Jadi bukan kebutuhan yang tadi kita diskusikan bahwa ke depan kita perlu yaitu miskin sakrenya itu kembali. Tapi selama masih miskin, selama orang-orang politik masih memanfaatkan itu, kemiskinan itu dengan apa yang dimiliki karena dia ingin mengulang kembali. Apalagi DPR nggak ada batasnya kan. DPR, berapa kalinya ya? Iya, sejak ada yang sudah 5 periode, ada 6 periode. Nah itu kemudian seperti itu. Jadi kayak bisnis saja ya? Bisnis dan dia berpikirnya selalu jangka pendek. Jadi bagaimana ke depan saya kepilih lagi, setelah itu. Jadi nggak ada yang diceritakan tadi. Jadi ada masa panen apa, enggak, udah pengennya panen. Jadi nggak ada yang namanya pendidikan politik. Nggak ada. Nggak ada. Ya? Jadi kan sebenarnya kan partai itu paling nggak ada 4 ya fungsinya. Ya, edukasi itu kan, sosialisasi, rekrutmen politik, terus pengatur konflik. Nah itu kan harusnya bisa di situ. Ini coba apa yang dilakukan mereka? Pengatur konflik. Ya konfliknya diatur untuk kepentingannya, ya kan, untuk kepentingannya diaturnya, tapi tidak untuk kepentingan poin publik. Pertama tadi pendidikan politik kan, edukasi kan. Nggak, coba apa yang kita lihat sampaikan, Mas. Malah sekarang, Mas. Malah sekarang para politisi itu ikut bermain. Iya betul. Dia ikut dalam tetabuhan yang unik-unik. Contoh Mas ya. Politisi di DPR sekarang. Itu kan parle, dia kan punya kekuatan bicaranya itu kan luar biasa. Parlemen kan bicara. Dia bicara itu artinya adalah eksekusi sebetulnya gitu kan. Beda dengan saya yang bicara mau dimanapun nggak akan punya pengaruh. Sekarang Pak, banyak orang yang politisi justru mengaktifkannya lewat media sosial. Ini yang kebolak-balik. Iya, dia kan punya forum, sarana jelas kok. Yang jelas. Iya. Apalagi sekarang mereka juga banyak partai-partai politik yang mendirikan sekolah partai, sekolah politik. Tapi apa yang di dalam situ ya untuk persiapan partai jangka pendek tadi. Yang mungkin kalau semua sudah punya sekolah partai dan mau menggunakan dengan tujuan yang baik, saya kira bisa. Tapi kalau selama mereka gunakan sekolah-sekolah itu untuk kepentingan praktis seperti itu, ya nggak akan tercapai. Sebenarnya kalau kita lihat data yang selalu disampaikan bahwa untuk pemilu 2024 itu kan lebih dari separuhan kira-kira kan anak muda. Anak muda 60% malah lebih dari separuh, 60%, 100 berapa puluh juta gitu ya. Itu mestinya selalu harapan kita, mestinya kan akan ada perubahan di situ. Apalagi tidak hanya memilih, sekarang anak-anak muda itu juga mencalonkan. Betul. Ya kan? Harusnya ada harapan ke sana. Iya, betul Mas. Kalau data pemilih kita kan kalau nggak salah 206-207 Mas. Mulai sekarang, 206-207 itu daftar pemilih kita nanti pada tahun 2004. Itu sebagian besar adalah generasi milenial Y. Itu di atas 60%, Z 60% juga ke atas. 3%. Jadi di double itu sekitar 65%. Kalau generasi saya, generasi X itu 20-an% cuma. Generasi kami ya. Baby boomer Mas, 9%. Jadi sebenarnya Mas, dari sisi kita sekarang bicara soal bonus demografi itu ya kan. Orang kan seneng gitu bonus demografi kan. Nah, sebenarnya ini adalah momentum Mas sebetulnya. Karena apa? Saya katakan kan. Momentum. Peluang kita untuk membalikkan itu loh Mas. Iya betul ya. Titik balik U-turn gitu loh. Bahwa jangan sampai politik ini bablas. Nah, masalahnya sekarang Mas, anak-anak muda dalam berbagai survei itu kan tidak ada yang istilahnya yang seneng pada politik praktis. Karena melihat apa yang jadi sekarang ini kan. Itu yang terjadi. Kan ada 3 partisipasi politik kalau nggak Mas. Saya nggak salah lupa. Kalau saya tuh menurut siapa ya? Mel Brett atau Noe gitu Mas. Mel Brett dan Gould. Dia mengatakan bahwa partisipasi itu adalah apatetik. Yang pertama apatis. Ya kan. Jadi nggak mau peduli lah pokoknya. Jalan lah. Pokoknya kita lihat sekarang. Nanti kita melihat bagaimana anak-anak muda sekarang. Kemudian yang spektator. Kita tuh yang kayak penonton. Tapi dia masih ikut terlibat, involve dia kan. Yang ketiga gladiator nih Mas. Nah kita udah nggak bahas nih. Ini die hard banget nih. Bisa dia aktivis, bisa dia klub mania, ya kan. Bila dia penggemar fans siapa segala macam. Nah persoalan di anak-anak muda ini Mas, yang 2 tadi, apatis, spektator. Jangan-jangan banyak yang 1-2 ya? Iya.
Justru sekarang mereka menyalurkan aspirasinya tidak dengan lembaga-lembaga politik real, Mas, lewat partai. Tapi mereka lihat sekarang di media sosial, mereka tuh sangat antusias. Misalnya gini, penggalangan donasi untuk pada tertentu, mereka cepat sekali, Mas. Jadi untuk membantu masyarakat kecil. Jadi sebetulnya di dalam diri mereka ada ya kesadaran itu ada untuk maju untuk kesadaran itu ada. Betul. Hanya tapi tidak penyalurannya. Dan arahnya yang nggak ada yang mengarahkan ya. Tidak puas itu. Kenapa nggak ke sana? Karena seperti itu. Jadi ini ya partai media sosial ya dia. Partai media sosial ya. Dan juga yang saya pengen pertanyakan peran kampus. Karena anak muda rata-rata ya sebagian besar itu kan anak-anak muda yang berpendidikan, kuliah, dan sebagainya. Ini saya lihat peran kampus nggak ada di situ. Jadi kampus ya kecuali visipol, misip lah. Tapi yang lain nggak ada yang mengarahkan ke sana. Dia cuma ya apa itu akibat dari NKKBKK dulu? Mungkin itu kalau nggak boleh. Trauma Mas. Tahun kita malah kan itu 78 gitu ya. Larangan. Jadi kampus nggak boleh untuk berpendidikan. Tapi masuk kemana-mana kalau kita lihat sekarang ya. Untuk tujuan yang lain lagi. Ekstra kan. Ekstra seperti dulu GMNI, HMI, PMKRI. Ternyata betul-betul di luar betul itu. Kalau dulu kan dekat dengan kampus ya. Kalau melihat kondisi seperti itu sekarang bagaimana kita melihat ini pemilu 24? Gimana? Gimana ini? Kayak gitu, apakah ya seperti tadi disampaikan pada awal oleh Mas Imam tadi, hanya menarik tapi nggak jelas. Sementara di dalamnya sebetulnya sangat menarik. Jadi ya masyarakat kita terutama generasi muda ya banyak improvisasi. Jadi nggak ada acuan yang jelas yang harus bagaimana itu ya menurut masing-masing ya tadi ada guru besarnya medsos tadi itu jadi ya sekarang artinya siapa yang bisa memanfaatkan medsos untuk kepentingan itu yang penting sekali. Parpol atau calon-calon yang mampu menggunakan itu saya kira nanti akan memperoleh hasil yang memiliki kesadaran tinggi teknologi itu ya. Jadi ada paling nggak ada dua pihak, Mas, yang bisa kita melakukan membenahi lah ya. Kalau memperbaiki total belum tentu bisa kita membenahi. Yang pertama tadi sisi mereka yang pemilik modal tadi, modal politik, modal sosial, modal ekonomi, ya partai politik dan politisi tentunya. Ya kan. Kalau mereka cuma berjangka pendek tadi, Mas, sampai kapan nggak akan bisa ini bangunan politik ini menjadi mission sakar yang tadi itu. Tapi saatlah sekarang nih harusnya menjadi kelas balik 2024 nih. Kan udah pergantian, Mas milenial. Mereka menyadari bahwa harus mereka memberikan legasi yang baru untuk anak-anak milenial. Nah, kesadaran itu yang harus dimiliki. Memang kita agak naif ya, minta kesadaran. Saya mohon maaf nih, agak naif ya, Mas. Nggak apa-apa. Itu karena politik itu selalu naif. Jadi meminta para politisi naif. Meminta politisi ya kan untuk tadi membuat kesadaran baru, menyadari bahwa kita tidak bisa begini terus. Kepentingan pihak ini apa? Buat politisi memang oke, tapi buat negara dan bangsa ini semu. Nah, yang kedua, sebenarnya kita buat harapan. Generasi Y dan generasi Z itu sebenarnya, Mas, dia sangat konsen pada politik tadi yang saya katakan. Dengan media sosial, mereka antusias, ya kan, untuk memberikan sumbangan atau segala macam gitu. Ini sebenarnya benih bagus. Tinggal kita bagaimana memaintain ini, bagaimana kita merawat, memelihara, mengarahkan. Kalau dua kubu ini bisa saling ketemu di jalan yang baik, itu tepat, Mas. Tapi kalau terutama yang politisinya itu tetap jalan ditemu, ini yang akan repot. Ya, bentar, katakan Mas Imam tadi, pemikirannya jangka pendek terus, kan? Termasuk partai politik punya peran penting sebenarnya. Selama ini kita melihat akhir-akhir ini ya, parpol itu menjadi industri. Dulu kan pers dikritik sebagai industri. Sekarang partai politik, jadi mendirikan partai dengan modal yang cukup besar, kemudian nanti dia memungut hasil dari itu. Nah, itu sebenarnya tadi mau saya tanyakan, kenapa orang pada senang karena mereka bikin partai? Karena itu ya? Iya, karena industri, karena nanti dia memperoleh akhirnya dari kekuasaan juga. Jadi lewat calon-calon bukan anggota-anggota DPR, kepala daerah itu juga akhirnya menumbuhkan korupsi. Jadi ini saling berkait itu ya. Betul. Jadi karena politiknya partai politik yang mendirikan partai itu sebagai industri, memerlukan dana, memerlukan ini agar berjalan dengan baik, dan pendirinya di partai itu memang kedepannya selain kekuasaan juga ada sisi-sisi ini. Ekonominya ya. Karena industri partai tadi. Itu sebenarnya partai itu hidupnya dari mana sih partai itu? Ya akhirnya kekuasaan, nggak dari mana nggak ada. Kalau nggak punya kekuasaan gimana hidupnya partai? Makanya kalau
partai yang berani beroposisi itu udah luar biasa. Nah, makanya iya. Tapi ada yang saya dengar ada udah capek jadi oposisi gitu kan ada. Iya. jadi ada yang mencoba ini kecapean. Jadi kecapean kemudian karena itu inilah kemudian yang menyulitkan bagaimana berkoalisi karena bagaimana memilih nanti yang akan berkuasa gitu itu ya kalau dia asal apa istilahnya secara ini ingin apa istilahnya idealnya seperti ini lewat kalau dia nggak mencari ini yang akan menang kemudian ya dengan cara apapun kan? Yang penting yang penting yang akan menang kira-kira. Karena yang membiayai roda politik ya dari situ ya daripada oposisi lagi ya. Iya. Kalau menurut Mas Imam lagi agak bergeser ke Mas Imam dan Mas Subhan. Kira-kira ada berapa koalisi nanti ya ini kalau 2024 dalam kondisi seperti hiruk-pikuk tadi seperti itu? Ya kalau sekarang kan sudah nampak ya. Kalau PDI pasti dia akan jadi salah satu koalisi ya, motor koalisi ya. Dia dan sendiri pun bisa, tapi nggak mungkin dalam praktek di pemerintahan kita itu kalau DPR misalnya tidak dikuasai oleh pemerintahan, ya pernah seperti dulu. Ketua-ketuanya diambil oleh oposisi misalnya. Jadi dan juga program-program lain nggak akan jalan. Jadi ini fakta di sini walaupun kita itu presidensial, tapi prakteknya masih parlementer ya. Banyak parlementernya. Pertama yang kedua. Kemudian koalisi ini juga agak sulit ya karena tadi yang dulu kan begitu sudah muncul siapa yang kamu ini. Ini ada yang mau muncul tapi hasil apanya kecil, ada yang kepengen belum tentu dicalonkan oleh partai. Ya, ini juga saya kira sangat terkait dengan undang-undang kita. Karena calon presiden itu harus yang 20% itu kan, yang presiden threshold ya. Nah, itu juga berpengaruh. Jadi kita itu nggak bisa hanya melihat ini ya, lengkap sekali. Jadi sementara yang menguasai pembuatan undang-undang ya partai-partai yang di ini koalisi besar yang menang itu, nah itu nggak mau dijebol apapun susah. Nah ini jadi termasuk perombakan tadi yang diinginkan kita ke sana juga mungkin nanti juga ke bagaimana mengatur presiden threshold dan parliamentary threshold yang tidak seberat sekarang ini sehingga partai-partai kalau sekarang udah seolah ya pasti memilih koalisinya ya itu juga jadi tadi saya katakan PDIP sendiri. Nah, Prabowo kenceng ya karena ya kita bisa memahami sudah berapa kali dia maju 3 kali kan? Iya. 3 kali dan iya pernah sebagai wakil juga pernah ya. Itu pasti dia tinggal nambah 1 koalisi lagi, partai lagi itu jadi koalisi. Karena dia sekarang kan udah cukup sebenarnya. Enggak, kalau Gerindra nggak cukup. Gerindra dengan PKB? Ya ini belum jelas juga kan. PKB mikir-mikir juga. Jadi untuk apa dia misalnya ini kalau nggak menang itu kan. Jadi situ. Jadi kita lihat situ. Jadi susah. Jadi kemungkinan memang kalau jadi ya kalau 2 itu jelas. Nah, yang ketiga ini belum jelas. Demokrat kemudian Nasdem sama PKS itu kan belum jelas ya. Belum jelas karena apa? Karena ada masalah di calon wakil presidennya. Nah, kalau Demokrat mau syaratnya ini AHY harus ini jadi wakil presiden. Sementara itu kesulitan. Nah, kemudian tapi partai yang lain PKS punya calon sendiri. Nah, ini jadi 3 partai itu belum tentu. Nah, itu nanti juga mencari selamat juga akhirnya. Jadi dan yang paling akan cepat mungkin biasanya Nasdem karena dia sudah menikmati kekuasaan sekian ya. Demokrat kan di luar. Tapi kan Nasdem punya calon. Iya, makanya calonnya belum tentu siapa yang dukung. Ya kalau misalnya PKS gagal diambil ya tinggal 2. Nah, partai mana yang akan ikut? Kan mikir-mikir tadi saya katakan bahwa pasti ada hitung-hitungannya. Untuk apa ikut ini kalau kalah misalnya gitu kan. Itu sudah 3 ya. Nah, ini tinggal KIB apa ya? KIB. Ya, KIB itu saya yakin dia itu nggak serius itu. Jadi dia bersatu untuk mencari cantolan nanti. Nah, gitu ya. Jadi kalau saya hitung-hitungannya 3 koalisi yang akan ada. Pak Mas Betul Mas. Jadi yang ideal itu 3 koalisi. Ideal. Tapi yang sekarang tuh kelihatan ada 4. Ya, kelihatan 4. Padahal itu bayangan. Iya. Yang ideal itu kan Nah,
Jadi 3 koalisi sesuai dengan tadi. Siapa yang memenuhi parliament threshold yang 20%, atau yang ukuran 25% kursi di DPR, nah, gitu kan. Jadi memang kelihatannya 3. Cuman sekarang ini bagaimana ini membangun koalisi ini kan, menyamakan persepsi, menyamakan harapan, tujuannya enggak biasa. Kalau ini kan udah saling mengajukan. Saya maunya ini, saya dapat apa? Nah, kan pasti dapat gitu. Kecuali saya mau biayai gitu. Kayak satu-satunya PDIP kan yang bisa mencalonkan seorang diri. Tapi di politik nggak mungkin. Dan itu kayaknya disadari PDIP. Dalam pemerintahan nggak mungkin sendiri, ngurusi masa depan banyak Indonesia kan. Kita ingat aja Mas, kalau National Geographic itu sering nyetel. Yang namanya singa itu kuat. Berhadapan dengan hiena. Setengah mati kita. Keroyokan toh? Keroyokan. Nah, itu udah dialami PDIP pada awal. Nah, semua undang-undang UMD 3 itu di DPR diganti semua. Sama merah putih. Ya merah putih. Waktu itu ya merah putih. Dapat apa akhirnya? Nggak bisa. Nah, itu pelajaran dipetik oleh PDI. Itu. Kemudian yang periode berikutnya ini dia ganti sekali gitu loh. Kalau kita kembali ke lubang yang sama bahaya. Ya kan? Nggak bisa. Jadi memang harus cantik. Bermain itu udahnya kuat. Tapi dia harus cantik, penuh siasat. Ya politik begitu. Jadi kalau cuma dia kuat dengan power aja, bisa dikerjain oleh hiena semua itu. Iya. Contoh singa dan hiena ya. Iya, hiena itu. Berapa kuatnya juga dengan hiena itu lewat. Gitu. Lari padahal ya. Karena dikeroyok begitu banget anjing-anjing gitu. Anjing gitu. Liar itu. Itu saya kira. Nah, sekarang siapa yang paling lihai sekarang? Paling cerdik dan bisa membawa irama itu. Jadi ini seperti mau pertandingan final Piala Dunia atau Champion ya. Pelatihnya makanya yang paling gede ya. Membawa strikernya di mana itu Mas? Yang istilahnya masih ada nggak zaman libero gimana kipernya seperti apa? Kalau gagal memanfaatkan itu Mas, lewat ya sudah nggak dapat. Udah susah mencalonkan sekarang, nggak ketemu. Misalnya sekarang Nasdem yang PD, dia nggak bisa sendirian. Dia butuh misalnya PKS yang udah agak deket nih, ya kan? Kemudian satu lagi siapa tadi Demokrat yang masih tarik ulur, ya kan? Nah ini yang repot. Dan bisa jadi Demokrat tuh lihai, jadi begitu ini kira-kira susah, lompat dia. Jangan ya kan? Kalau Gerindra jangan. Karena masih agak di luar kan? Jadi kalau sesuatu yang nggak ketemu Mas pasti gampang. Karena tadi di politik kan gitu Mas. Tidak ada hitam putih, tidak ada yang istilahnya yang sudah kita tanda tangan pun bisa basah kok tanda tangannya, bisa cair gitu loh Mas. Kan jadi. Iya kan ada Jume kan jelas. Ada kawan yang abadi kan. Nah itu. Tapi ada kepentingan yang penting. Nah Kira-kira itu di politik gitu. Menarik ya. Iya. Jadi kalau ini terakhir kalau menurut Mas Imam gitu, apa yang perlu diperhatikan untuk menjelang pemilu dan kemudian atau partai-partai politik kaitannya tadi dengan pendidikan politik tadi gimana ya? Saya kira nanti ini kita menunggu lokomotifnya PDIP. Begitu PDIP sudah menentukan, lainnya lebih mudah. Oh ini akan bangun sendiri atau akan ikut. Ada kemungkinan malah seperti Nasdem itu dia justru menaikkan harga dia. Jadi kalau dia punya ini, begitu dia kira-kira gagal dibentuk koalisi, lari ke PDIP misalnya. Wah itu nanti dengan harga berapa menteri misalnya itu. Jadi itu. Sekarang yang kita lihat juga antara Gerindra sama PKB itu juga belum jelas sampai sekarang. Jadi Gerindra masih sudah teken kan? Teken tapi belum menentukan siapa wakilnya. Tapi kalau presnya jelas karena Gerindra udah dalam kutip bersumpah harus si Prabowo Subianto. Sementara PKB masih mikir-mikir. Jangan-jangan PKB juga nggak setia di situ. Nanti lihat PDI kuat, kemudian ada yang gabung, dia ikut juga gabung ke situ. Jadi ini belum ini ya, belum jelas memang ya. Jadi Mas Iman nantinya kira-kira PDIP bisa menjadi lokomotifnya. Lokomotifnya untuk ini. Gimana Mas Iman? Iya, dengan posisi sekarang lokomotif itu sudah ada, ya Mas. Persoalannya mau nggak digunakan PDIP? Iya. Di politik itu tadi Mas, selain cantik harus gesit. Iya, betul. Cepat. Dia kalau tidak cepat Mas, kayak cita akan repot dikejarnya. Iya.
Nah, dia harus cepat. Kalau kalah di tikungan terakhir, nah bisa kayak Marc Marquez, Mas. Bisa tergelincir. Nah, ini strategi ini nggak bisa kita. Gampang, kita punya kekuatan tinggi. Udah tenang aja, kita udah punya calon. PDIP itu termasuk yang bersyukur menurut saya, Mas. Karena dia punya banyak calon. Ya paling nggak 2 yang disebut-sebutkan gitu kan. Nah, artinya dari segi rekrutmen politik mereka mulai ini, gitu kan, mulai ada. Nah, persoalannya kita jangan terbuai. PDIP jangan terbuai. Kalau merasa punya calon, punya parlementarisme yang kuat, kalau kalah cepat, Mas. Ketinggalan di belakang. Nah, ini yang repot. Ketika ketinggalan di belakang, nggak bisa ngapain lagi. Makanya koalisi ini sebetulnya bukan hanya untuk kepentingan partainya juga harus berpihak. Satu, ini kan titik krusialnya kan Jokowi after Jokowi, post Jokowi, pasca Jokowi. Artinya apa? Bagaimana kita pembangunan selama 10 tahun ini? Bagaimana negara ini bergerak? Supaya tidak seperti filosofinya SPBU ya, mulai dari nol. Mulai dari nol lagi. Ya kan? Jadi kesalahan tadi, Mas, sejak reformasi itu tidak ada kontinuitas. Setiap pemerintahan, setiap presiden apapun selalu mulai dari nol lagi kayak SPBU tadi. Harusnya tidak. Jadi saya bayangkan kalau dulu zaman pertama kali reformasi sudah membangun misalnya stadion 1, mungkin sekarang kita bikin 50 mungkin. Atau jalan tol mungkin udah ribuan kilometer di mana daerah. Ini kan enggak. Baru hampir 10 tahun terakhir. Nah, kita juga jangan sampai nanti terjadi lagi, Mas. Setelah itu pembalasan istilahnya ada kita karena kita kan sekarang ini kebencian jadi, Mas. Dalam arti gini loh. Setiap yang berbeda itu nggak sama, semua kita buang semua kebijakan. Dianggap musuh. Dianggap musuh. Itu yang tidak boleh. Sesuatu yang baik harus dilanjutkan. Sesuatu yang kurang baik harus dibenahi. Ada perasaan gengsi gitu ya. Itu. Itu yang bahaya, Mas Imam ya. Gengsi itu. Di politik nggak ada gengsi. Jakarta bisa contohkan gitu. Betul. Ya kan sekarang dimulai lagi ya. Terima kasih Mas Imam dan Mas Subhan. Masih menarik ini. Nanti kita mendekati pemilu masih akan kita bisa bertemu lagi. Siap. Mungkin awal tahun lagi, kan awal tahun udah makin jelas nanti. Kan makin jelas ya arah kemana dan pengelompokannya. Tapi kalau komputernya belum gerak juga belum jelas juga ya. Saling menunggu, masih saling menunggu. Saling menunggu ya. Akan nyalip di tikungan gitu biasa ya. Terima kasih sekali Mas Imam dan Mas Subhan. Sahabat Trias Kredensial, terima kasih sekali telah mengikuti perbincangan kami tentang dinamika politik pada akhir-akhir ini dan menjelang pemilu 2024 nanti pada bulan Februari tanggal 14. Semoga pemilu akan datang menghasilkan pemimpin-pemimpin yang benar-benar memikirkan bangsa dan negara ini dan kelanjutan bangunan sudah dimulai pada sekarang ini. Sekali lagi, terima kasih dan salam kredensial.